Minggu 30 Agustus tahun 2020, Satgas LSM KPIHR menggelar sosialisasi. Hadir dalam acara tersebut Ketua RT 41 Kelurahan Baru Tengah, Bapak Didik Prianto, Haji Samsudin Muin, dan sejumlah pengurus Satgas LSM KPIHR Balikpapan di bawah Ketua Agus. Balikpapan tidak ada ruang KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, dan menolak segala bentuk rekayasa. KKN, jaga Balikpapan aman, nyaman, beriman. Ketua Satgas LSM KPIHR Agus mengharapkan kepada seluruh jajarannya kerja nyata, jangan hanya wacana. Semua elemen masyarakat perlu proaktif dalam menolak segala bentuk ketidakadilan terkait birokrasi. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk menolak apapun bentuknya, selalu menjaga Balikpapan dan Kaltim pada umumnya terhindar dari KKN, aman, nyaman, beriman, dan damai. Satgas LSM KPIHR Balikpapan siap selalu barisan terdepan dalam memberantas KKN, ungkap Ketua Agus. Pada kesempatan itu juga, Agus mengajak seluruh masyarakat menaati gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mengedepankan social distancing dan pakai masker. Jangan remehkan dan jangan panik. Disinggung soal pilkada, potensi bakal calon wali kota lawan kotak kosong bisa saja terjadi, kata Ketua Agus. Satgas LSM KPIHR Balikpapan Ketua Agus menilai calon wali kota Balikpapan kemungkinan besar bakal melawan kotak kosong. Hal ini menyusul banyaknya partai politik yang ikut dan menyatakan dukungan terhadap Rahmat Masud adalah sah-sah saja. Ketua Satgas LSM KPIHR Ketua Agus menilai calon tunggal tidak baik bagi demokrasi, sebab pilihan masyarakat terbatas. Pun dinamika dan euforianya tidak seperti jika kontestan lebih dari satu pasangan calon. Akan lebih ramai dan terasa aura kontestasi politiknya. Dalam alam demokrasi, sesungguhnya semakin banyak pilihan maka semakin bagus. Karena pemilih atau konstituen masyarakat luas mempunyai kesempatan mencari calon terbaik. Tentu yang sesuai kriteria baik undang-undang maupun hati nurani, kata Ketua Agus. Kita harus tetap berprasangka baik. Saya yakin para calon bahwa mau 1 orang calon atau 10 orang calon sejatinya akan bila memimpin mestinya semata-mata untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Untuk kebaikan semua, ujar Ketua Agus. Dari sisi keamanan alias potensi kericuhan antar pendukung tentu sangat kecil terjadi karena calonnya hanya satu. Namun demikian, Agus mengamini bila kampanye hitam, black campaign, dan money politik masih rawan terjadi. Mengapa? Calon tunggal tersebut harus meraih dukungan sebesar 50% suara plus 1 suara sah, sehingga para lawan politiknya meski tidak ada dijagokan akan berusaha menjaga agar calon tersebut tidak mencapai raihan suara tersebut. Itu kampanye hitam tetap ada. Kan mereka lawan kotak kosong. Tetap berusaha bagaimana mereka menghambat calon tunggal itu, atau istilahnya calon tunggal kalah dengan kotak kosong. Kemungkinan ke sana tetap ada, kata Ketua Agus. Kemudian, akhirnya Ketua Agus menyinggung KPU dan Bawaslu. Dikatakannya, keberadaan Satgas LSM KPIHR di Balikpapan peduli pemilu bersih. Agus mengatakan lengkapnya sebagai berikut. Nama Agus, jabatan Ketua LSM KPIHR Komite Penyelamat Ekonomi dan Hak Rakyat DPC Kota Balikpapan. Ini kan sosialisasi LSM KPIHR. Ya. Di tengah COVID-19 ini Pak Ketua, ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat selaku Ketua LSM KPIHR di wilayah Balikpapan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masa pandemi kita sudah melalui cukup rentan waktu yang cukup lama, kurang lebih hampir 4 bulan. Dan kita semua tahu Balikpapan dari hari ke hari
peningkatan yang terkena COVID cukup signifikan. Tapi dalam hal ini tidak membuat semangat kita untuk lemah untuk bagaimana bersama-sama menyelamatkan diri kita, keluarga, sahabat, dan masyarakat Kota Balikpapan pada khususnya. Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah COVID, tetap kita menganjurkan teman-teman untuk menjaga jarak, social distancing itu yang terpenting, terus saling mengingatkan, menjaga imun tubuh, dan jangan lupa setiap keluar rumah harus tetap menggunakan masker dan mengingatkan diri sendiri dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga meminta kembali lagi dalam hal ini kepada pemerintah kota untuk tetap bersama-sama bersinergi dengan seluruh masyarakat kota. Tetap kita bersama-sama menjaga, tapi jangan membuat masyarakat kita menjadi panik. Kita boleh waspada, tapi kita tidak boleh panik dalam hal ini. Karena apa? Ini adalah musuh kita bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan diakui nggak diakui harus kita bisa melaluinya bersama-sama. Terkait Mengingat di sini LSM adalah dia tidak berafiliasi kemanapun juga. Konsep LSM sendiri itu adalah dia sebagai kontrol sosial. Akan tetapi kita tahu semua di Balikpapan pada masa yang akan datang dalam waktu dekat ini ada pesta demokrasi yang harus kita lalui bersama. Kita tahu LSM kita, LSM Komite Penyelamat Ekonomi Hak Rakyat sudah terbentuk di 6 kecamatan, bahkan nanti akan terbentuk di 34 kelurahan. Tapi dalam hal ini saya sebagai ketua tidak membatasi hak daripada person. Jadi bukan atas nama organisasi. Atas nama person yang ingin mendukung salah satu paslon itu adalah hak demokrasi daripada masing-masing personnya. Tetapi saat mereka berbaur bersama menggunakan seragam organisasi yaitu LSM, kita akan lupakan meminta kepada seluruh anggota untuk melepaskan hal itu dan kita berbicara terkait masalah sebagai kontrol sosial. Jadi dalam hal ini LSM kami tetap bermohon semoga pesta demokrasi akan datang benar-benar bisa berjalan maksimal dan sukses selalu buat calon-calon yang sudah mendaftarkan, dan kami pun berharap tidak ada satu pasangan calon atau yang disebut dengan kotak kosong, tetapi kita tetap minta pesta demokrasi pada saat pilkada ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang luar biasa dan hak rakyat masyarakat Balikpapan betul-betul bisa terpenuhi. Oke, dalam hal ini menjelang pilkada, kami pun dari LSM Komite Penyelamat Ekonomi Hak Rakyat kemarin sudah bersurat, bahkan sudah melaksanakan 2 kali audensi ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan kita cukup terbuka di sana. Kita ada dialog kurang lebih hampir 3-4 jam terjadi dialog. Intinya sebagai kontrol sosial kami tetap melaksanakan dan tetap mengingatkan kepada Bawaslu untuk bekerja secara profesional, agar hal-hal yang terjadi seperti di pilkada sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di KPU kami sudah melaksanakan sekali audensi, dan audensi berikutnya kami lagi penjadwalan, dan kami juga tak henti-hentinya untuk kembali mengingatkan kredibilitas KPU untuk bisa bekerja secara maksimal tanpa harus mendukung si A, si B, dan si C. Intinya KPU tetap satu badan yang netral dan sebagai penyelenggara pilkada Kota Balikpapan. Dari tempat acara RT 41 Kelurahan Baru Tengah, JKT Usman Jakarta Lu mengabarkan.